warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini. Kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Bulughul Maram, dan insyaallah kita akan membaca hadis nomor 438 berkaitan dengan hukum seputar masalah jamak ketika sholat. Hadis 438. Sebelumnya kita akan berikan pengantar terlebih dahulu tentang masalah jamak. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi para hambanya untuk melaksanakan salat, dan jika kita perhatikan rentang waktu salat itu sangat teratur, di mana ada satu salat yang terpisah dari 4 salat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Tegakkanlah salat liduluki syamsi, sejak matahari tergelincir, ila ghasaqil lail, sampai tengah malam, wa qur'anal fajri, dan lakukanlah salat fajar di waktu fajar. Dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang waktu-waktu salat. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Di sini Allah menyebutkan rentang dari mulai tergelincir matahari, sejak kapan itu? Zuhur, ila ghasaqil lail, sampai tengah malam, yaitu sampai batas akhir salat Isya. Dan antara rentang zuhur sampai Isya, salat yang kita kerjakan itu berdekatan. Zuhur, sekian jam berikutnya asar, sekian jam berikutnya maghrib, sekian jam berikutnya isya, berdekatan. Wa Qur'an al-fajri, dan kerjakanlah Quran di waktu fajar, yaitu salat subuh. Sehingga 4 salat disebutkan oleh Allah waktunya dalam bentuk rentang, batas awal, batas akhir, dan 1 salat disebutkan oleh Allah terpisah. Oleh karena itu, kaitannya dengan masalah jamak, untuk 1 sholat dia tidak bisa dijamak dengan sholat apapun, yaitu sholat subuh. Subuh tidak bisa dijamak dengan isya, dan tidak bisa dijamak dengan zuhur. Sehingga dari isya sampai subuh rentangnya panjang, dari subuh sampai zuhur rentangnya panjang. Maka 2 sholat ini tidak bisa dijamak. Karena itulah pendapat yang lebih tepat berkaitan dengan batas akhir waktu sholat isya. Kapan batas akhir waktu sholat isya? Pendapat yang lebih kuat adalah tengah malam. Sehingga orang yang mengerjakan sholat isya pasca tengah malam, berarti dia telah mengerjakan sholat isya di luar waktu. Karena untuk keteraturan bahwa 4 sholat ini terjadi pada rentang yang sama, pada satu rentang, ila ghasaqil lail, sampai tengah malam, berarti waktu antara tengah malam sampai subuh harus ada rentang yang panjang. Akhir dari salat isya sampai subuh harus ada rentang yang panjang. Wallahu alam. Sehingga pendapat yang lebih tepat berkaitan dengan batas akhir dari salat isya adalah tengah malam, bukan sampai subuh. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan di sana ada salat siang dan di sana ada salat malam. Salat siang bisa digabungkan zuhur dengan asar. Salat malam bisa digabungkan maghrib dengan isya. Sehingga terjadilah syariat jamak ketika salat. Selanjutnya, pada asalnya setiap salat 5 waktu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala waktunya. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta.
Sesungguhnya salat adalah kewajiban bagi orang-orang mukmin yang telah ditetapkan waktunya. Oleh karena itu, melaksanakan salat setelah habis waktu hukumnya batal, sebagaimana salat sebelum masuk waktu juga batal, karena batas waktunya telah ditetapkan oleh Allah. Salat duhur sebelum masuk duhur batal, sebagaimana salat duhur setelah selesai waktu duhur juga batal. Demikian pula yang berlaku pada asar dan salat-salat yang lain. Sehingga kita diperintahkan untuk memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Ya Rasulullah, amal apakah yang paling afdal? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, as-salatu ala waqtiha. Amal yang paling afdal yang pertama adalah salat tepat waktu. Sehingga siapa yang mengerjakan salat tepat waktu, dia melaksanakan tugas dalam posisi yang paling afdal. Selanjutnya, seseorang tidak boleh keluar dari rentang waktu yang ditetapkan kecuali jika ada uzur. Dan uzur itu yang membolehkan dia untuk melaksanakan salat di luar waktunya dengan cara dijamak, baik jamak takdim maupun jamak takhir, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Jamak takdim berarti dia melakukan salat sebelum waktu, misalnya duhur dengan asar, berarti dia salat asarnya gimana? Sebelum waktu, karena asarnya diajukan. Maka orang yang melakukan jamak takdim berarti dia melakukan salat sebelum waktu. Karena itu bagi yang tidak punya uzur nekat jamak, gimana nasib salatnya? Batal. Orang yang tidak punya uzur lalu dia menjamak salat, maka status jamaknya batal. Sementara jamak takhir berarti dia salat setelah keluar waktu. Duhur dengan asar di jamak takhir, berarti salat duhurnya setelah habis waktu. Maka siapa yang melakukan jamak takhir padahal dia nggak punya uzur, gimana nasib salatnya? Batal. Nasib salatnya batal. Baik. Catatan berikutnya, orang yang mau melakukan jamak takhir berarti pada saat masuk waktu salat dia tidak salat. Misalnya kita mau melakukan jamak takhir duhur dengan asar, sudah? Saat masuk waktu duhur kita nggak salat duhur, dan ketika sudah masuk waktu salat sampai akhir waktu sementara kita tidak melaksanakannya, itu pelanggaran. Ini sudah masuk waktu salat, kenapa kau tidak salat? Itu termasuk apa? Pelanggaran. Oleh karena itu, bagi mereka yang mau melakukan jamak takhir, para ulama mewajibkan untuk masang niat bahwa saya akan lakukan salat ini nanti setelah masuk waktu salat yang kedua. Saya ulang ya, jika sudah masuk waktu salat tapi kita tidak melaksanakan salat, maka kita melakukan pelanggaran, kita bersalah. Sudah masuk waktu, kenapa kau tidak lakukan kewajibanmu? Sudah? Berarti saat saya mau melakukan jamak takhir, masuk waktu duhur, saya segera salat nggak? Tidak. Nunggu sampai kapan? Masuk asar. Loh, ini sudah masuk waktu duhur sudah mau habis, kenapa kamu nggak salat? Karena saya mau jamak takhir. Paham? Baik. Oleh karena itu bagi mereka yang mau jamak takhir, dia wajib pasang niat untuk melakukan jamak salat duhur ini di waktu asar, agar tidak tertuduh sebagai orang yang meninggalkan salat. Paham ya? Kenapa harus seperti itu? Agar tidak tertuduh sebagai orang yang meninggalkan salat. Ini seperti yang disebutkan oleh Abu Syuja dalam Matan Ghaya wa Taqrib, dan demikian pula yang disebutkan dalam mazhab Hambali. Bagi mereka yang mau jamak takhir, dia wajib pasang niat
bahwa sholat yang sekarang saya sedang berada di waktunya akan saya tunda di waktu yang kedua dengan jamak takhir. Kalau dia nggak punya niat itu, maka terhitung sebagai orang yang sengaja meninggalkan sholat, dan itu dosa besar. Tayyib. Catatan berikutnya, jamak itu sebenarnya hakikatnya apa? Menggabungkan gerakan sholat ataukah menggabungkan dua waktu sholat? Saya ulang, apa hakikat dari jamak? Apakah jam'ul kaifiyah, jam'u kaifiyatis salah, ataukah jam'u waqtis salah? Bagi mereka yang mengatakan bahwa jamak itu adalah jam'u kaifiyatis salah, menggabungkan gerakan salat, maka jamak tidak boleh diselai dengan gerakan apapun kecuali yang sifatnya ringan. Misalnya selesai duhur terus dia mau jamak asar, kok kemudian selesai duhur dia ke toilet dulu, wudu, kemudian balik lagi ke masjid, balik lagi ke ruangan utama masjid, terus jamak asar. Menurut yang mengatakan bahwasanya jamak adalah jam'ul kaifiyah, menggabungkan dua tata cara dan gerakan salat, praktek ini nggak boleh. Kesempatan kamu untuk jamak sudah batal karena antara duhur dengan asar kau terpisah dengan gerakan yang banyak. Bahkan kau ke toilet, ngantri dulu, terus wudu, baru kemudian masuk ke ruangan utama, lalu mau salat asar. Ini terlalu jauh waktunya, kau tidak bisa jamak. Kemudian pendapat yang kedua, hakikat dari jamak adalah jam'ul waqti, jam'u waqtis salat, menggabungkan dua waktu salat. Sehingga yang terjadi pada jamak adalah waktu duhur digabung dengan waktu asar, contohnya. Maka kalaupun terjadi rentang tertentu, namun tidak sampai menyebabkan orang berlebihan dalam melakukan aktivitas, dalam arti dia kayaknya sudah nggak punya niat untuk sholat misalnya, maka dia masih boleh untuk jamak. Contoh ya, selesai duhur kemudian dia ke toilet atau dia batal terus wudu, apakah masih bisa untuk jamak asar? Berdasarkan pendapat yang kedua ini bisa. Tapi kalau dia melakukan aktivitas di mana orang akan menilai bahwa dengan aktivitas ini dia sudah tidak lagi untuk sholat, tidak lagi punya keinginan untuk sholat, maka dia sudah tidak punya kesempatan untuk jamak. Contoh, selesai sholat duhur dia kuliah sampai jam 2, terus balik ke masjid jamak dengan asar, bisa? Tidak. Kenapa? Begitu dia kuliah berarti dia sudah tidak ada keinginan untuk sholat. Sementara kalau masih gabung, misalnya saya batal, saya ke toilet, masih gabung nggak? Masih, niatnya belum putus, dia masih punya keinginan untuk segera sholat asar. Nah seperti ini masih bisa untuk menjamak. Bisa dipahami insya Allah? Baik. Catatan berikutnya, ada berapa catatan Pak? 3, baru 3. Apakah jamak itu disyaratkan harus punya niat di awal, terutama untuk jamak takdim? Kalau jamak takhir pasti ya, sehingga orang yang belum sholat duhur misalnya dan dia punya niat akan melakukan jamak di waktu asar, maka bisa dipastikan dia punya niat jamak takhir, sehingga saat dia sholat di waktu asar dia sholat duhur kemudian asar. Apakah orang yang mau melakukan jamak takdim dia harus sudah punya niat di awal sebelum melakukan sholat yang pertama? Contoh kasus, ada orang sholat duhur berjamaah, baik, selesai sholat duhur terus dia ketemu rombongannya, lalu rapat jamak dengan asar atau tidak ya, karena tadi belum ada kesepakatan. Rapat baru dilakukan setelah sholat duhur ya. Nah karena baru rapat, anggaplah di situ ada 10 orang, karena baru rapat berarti kira-kira
mereka sudah punya niat untuk jamak atau belum? Mungkin ada yang sudah punya, mungkin ada yang belum. Anggaplah misalnya 5 orang belum punya, 5 orang sudah punya. Akhirnya ketetapannya ini jadi jamak atau tidak hasil keputusan rapat. Berarti yang belum punya dia baru pasang niat setelah sepakat. Dipahami ini? Baik. Apakah yang belum punya niat untuk jamak dengan asar, sebelum dia melaksanakan sholat duhur, dia boleh jamak duhur dengan asar? Wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih benar boleh. Karena jamak itu tadi ya, menggabungkan 2 waktu sholat, dan tidak disyaratkan dalam kejadian menggabungkan itu diiringi dengan niat bahwa sholat pertama dengan sholat yang kedua harus digabungkan. Niatnya niat sholatnya, bukan niat menggabungkannya. Begitu sudah jadi jamak, maka jadilah dia melakukan jamak takdim. Dan dalil tentang ini cukup banyak. Misalnya para sahabat ketika sholat bermakmum di belakang Nabi SAW, mereka hanya ngikut. Mereka hanya ngikut. Nabi SAW sholat duhur, kemudian beliau jamak dengan asar, sahabat hanya ngikut. Yang mungkin mereka tidak tahu apakah nanti Rasulullah SAW mau jamak atau tidak. Kalau beliau jamak, saya akan jamak. Kalau beliau tidak jamak, ya kita enggak jamak. Sehingga mereka hanya ngikut. Nabi SAW ketika itu menjadi imam dan para sahabat ngikuti beliau. Sementara tidak dijumpai riwayat bahwa beliau menyampaikan pengumuman sebelum jamak. Wahai ya ayuhan nas, wahai seluruh masyarakat, nanti saya akan jamak, maka ikutilah aku. Beliau tidak menyampaikan demikian. Andaikan itu ada, tentu sahabat akan menyampaikan. Wallahu alam. Selanjutnya, catatan berikutnya. Dalam jamak dilakukan sesuai dengan urutan salat. Dalam jamak dilakukan sesuai dengan urutan salat. Maka dalam jamak takhir duhur dengan asar, salat mana duluan yang dikerjakan? Duhur. Baru kemudian salat asar. Maghrib dengan isya mana duluan? Maghrib. Baru kemudian isya. Sehingga dikerjakan sesuai dengan urutan. Dalil akan hal ini adalah kondisi yang dialami oleh Nabi SAW dan para sahabat pada saat peristiwa perang Ahzab. Pada waktu perang Khandaq, kaum muslimin mereka siaga dan berjaga di titik-titik perbatasan parit yang disebut dengan al-utum. Al-utum artinya tembok ya, yang pendek, dan dia menjadi tameng ketika orang itu perang. Dia siaga di balik tembok, namanya al-utum. Mereka berjaga seperti itu sampai akhirnya waktu duhur lewat, waktu asar lewat, hingga mendekati maghrib mereka baru bisa melaksanakan sholat. Dan ketika itu musim dingin, karena peristiwa Khandaq itu terjadi di musim dingin. Musim dingin berarti siangnya lebih pendek daripada malam. Nabi SAW melaksanakan sholat duhur, asar, maghrib dan isya di satu waktu yang sama. Beliau ketika itu sudah mendekati tenggelam matahari, tapi beliau belum sholat ya. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu emosi, marah-marah, dan Nabi SAW juga menyampaikan, aku juga belum sholat. Akhirnya sebagai peraturan perang di masa silam, kalau maghrib perang berhenti, malam perang berhenti. Begitu sudah masuk waktu malam, barulah masing-masing kembali ke posnya sendiri-sendiri. Di saat itulah Nabi SAW dan para sahabat baru bisa melaksanakan sholat. Maka beliau sholat duhur, asar, maghrib, isya berurutan di satu waktu yang sama. Dan para ulama mengatakan ketika itu belum ada syariat tentang sholat khauf, belum ada syariat tentang sholat perang, sehingga Nabi SAW tidak melakukan sholat khauf. Sholat khauf itu baru ada belakangan. Taib. Dalam kejadian inilah kita bisa memahami
bahwa bagian dari aturan dalam jamak itu dikerjakan sesuai dengan urutan sholat. Maka jamak takhir, maghrib dulu baru isya, duhur dulu baru asar, dan demikian seterusnya. Selanjutnya, kita sudah pernah belajar tentang qasar, dan sekarang kita belajar tentang jamak. Dan jamak dengan qasar ini dua hal yang berbeda. Jamak sendiri, qasar sendiri. Meskipun terkadang digabung, jamak sekaligus qasar. Mungkin nggak Pak jamak saja tanpa qasar? Mungkin. Mungkinkah qasar saja tanpa jamak? Mungkin. Sehingga dua-duanya memungkinkan. Sudah? Apa contohnya jamak saja tanpa qasar? Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau pernah menceritakan, jama'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhri wal asri wal maghribi wal isya bil madinati min ghairi matarin wala khaufin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat jamak di kota Madinah antara duhur dengan asar, maghrib dengan isya di kota Madinah ya, bukan karena hujan dan bukan karena situasi perang. Lalu Ibnu Abbas ditanya, kenapa Nabi SAW jamak? Kata Ibnu Abbas, li'alla yuharrija ummatahu, beliau tidak ingin memberatkan umatnya. Baik, sehingga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika itu menjamak salat duhur dengan asar di Madinah, artinya dalam posisi tidak safar. Maka beliau jamak saja tanpa qasar, karena orang yang sholat dalam posisi mukim itu tidak qasar. Ada juga yang qasar saja tapi tidak jamak, seperti praktek Nabi SAW ketika di Mina. Di Mina sunnahnya adalah sholat tepat waktu tapi qasar. Duhur 2 rakaat, sudah duhur saja. Nanti asar sholat tepat waktu 2 rakaat. Nanti maghrib 3 rakaat, isya tepat waktu 2 rakaat. Dikosor tapi tidak jamak. Itu sunnah di Mina. Ketika orang berada di Mina itu kosor saja tapi tidak jamak. Sehingga di sini kita mendapatkan pelajaran bahwa jamak dengan kosor itu dua hal yang berbeda. Ada jamak saja tanpa kosor, ada kosor saja tanpa jamak. Baik. Lalu apa latar belakangnya jamak dengan apa latar belakangnya qasar? Kemarin sudah kita bahas bahwa qasar itu disyariatkan karena orangnya safar, sehingga siapa yang safar dia qasar. Maka safar sama dengan qasar. Karena itu bagi siapa yang tidak safar nggak boleh qasar. Sakit Pak nggak boleh qasar, kecuali kalau dia dirawat di luar kota, baru dia bisa qasar. Karena uzur qasar itu hanya satu, yaitu safar. Yang kedua, jamak. Uzur jamak lebih longgar daripada qasar. Jamak itu bisa karena safar, bisa karena sakit, bisa karena hujan, bahkan bisa karena situasi tertentu yang dia dalam posisi sehat walafiat. Misalnya akan ada kesibukan yang tidak mungkin bisa dia tinggalkan ketika nanti dia akan melakukan tindakan seperti ini. Kita boleh sebutkan contoh ya. Kalau andai kan seorang dokter mau melakukan tindakan operasi, butuh waktu nabrak sholat. Misal ya, operasi dimulai sebelum maghrib jam 5 dan akan berakhir kurang lebih jam 8 malam misalnya, atau bahkan sampai jam 9 malam. Otomatis dia akan melintasi waktu maghrib. Maka dalam posisi ini dokter boleh jamak takhir. Karena alasan apa? Tidak memungkinkan meninggalkan lokasi operasi dalam posisi dia sedang melakukan tindakan. Anda bisa bayangkan ya, wis dibelah sik ya tak tinggal. Wis dibelah tak tinggal sik aku tak sholat.
Saya nggak tahu apakah bisa gantian shift-shiftan atau tidak, mungkin dokter lebih paham ya. Sehingga misalnya di situ ada 3 tim dokter ya, ada 3 orang satu tim dokter misalnya melakukan satu tindakan operasi selama sekian jam. Dalam tindakan itu kalau kemudian tidak bisa dihentikan, nabrak waktu sholat, maka dia boleh jamak. Jadi mungkin ini sifatnya pekerjaan, tapi karena genting dia bisa jamak. Nggak ada hujan, orangnya sehat walafiat, bukan sakit, dalam posisi dia punya kesibukan tertentu yang tidak mungkin untuk ditinggalkan. Baik, karena itulah para ulama mengatakan jam'us sholati sunnatun aridah. Jamak salat itu karena ada kejadian insidental. Sunnah aridah, jamak salat dilakukan karena ada kejadian insidental. Karena itu dilakukan dengan sebab tertentu. Wallahu a'lam. Baik, itu beberapa pengantar yang perlu diperhatikan berkaitan dengan masalah jamak. Ada berapa catatan, Pak? Coba kita ulang ya. Pertama apa? Pertama tentang penjelasan dalam Al-Quran mengenai waktu salat. Waktu salat yang 5, 4 ini Allah jelaskan dalam bentuk rentang, dan 1 disebutkan secara terpisah. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Tegakkanlah salat dari sejak matahari tergelincir sampai tengah malam. Ini menjelaskan tentang rentang awal, rentang akhir untuk waktu salat, dari mulai zuhur sampai akhir dari salat isya yaitu tengah malam. Sedangkan salat subuh terpisah, wa qur'anal fajr, dan kerjakanlah Quran di waktu fajar. Salat subuh disebut dengan Qur'anul Fajr karena dianjurkan ketika salat subuh memperpanjang bacaan Al-Quran, sehingga salat subuh yang sesuai sunnah, bacaan yang dibaca ketika salat adalah surat-surat yang panjang. Oleh karena itu, catatan berikutnya yang kedua, sebagai konsekuensinya satu salat ini tidak bisa dijamak dengan salat apapun. Subuh tidak bisa dijamak dengan isya, tidak bisa dijamak dengan zuhur. Sehingga yang bisa dijamak adalah yang ada di rentang ini, yang siang dan yang malam, zuhur asar dan maghrib isya. Selanjutnya catatan yang ketiga, bahwa jamak itu sifatnya apa tadi? Menggabungkan waktu, bukan menggabungkan kaifiyah. Maka meskipun ada rentang tidak masalah. Yang penting dia tidak melakukan aktivitas yang menunjukkan dia sudah memutus kegiatan sholat. Catatan yang keempat, bahwa jamak itu dikerjakan sesuai urutan. Bagi mereka yang jamak takhir, zuhur, asar, jamak takhir di waktu asar, jamak takhir di waktu isya, maghrib, isya. Catatan yang kelima, bahwa dalam jamak takhir atau jamak takdim tidak disyaratkan harus punya niat. Karena itu kalau ada kasus salat maghrib, di tengah salat hujan deras, berarti sebelum salat maghrib apakah sudah punya niat jamak? Sudah punya niat jamak belum? Belum. Kenapa? Belum hujan. Di tengah sholat maghrib rakaat yang ketiga hujan terus sekali. Selesai maghrib hujan belum reda. Boleh jamak nggak? Boleh jamak nggak? Boleh? Boleh. Tapi kan dia nggak punya niat, Pak. Tadi sebelum maghrib dia punya niat jamak isya nggak? Tidak. Kenapa? Belum turun hujan. Kalau gambling boleh nggak, Pak? Misalnya udah lihat mendung, gelap, ini kayaknya kok peluang besar hujan ya. Udahlah, wahai jamaah, niatkan jamak isya misalnya. Barangkali nanti kalau jadi turun hujan, alhamdulillah kita sekalian jamak isya. Boleh kayak gitu? Nggak boleh. Kok bisa gambling kayak gini ya? Baik. Sehingga yang bisa dia lakukan adalah begitu selesai maghrib kok hujan belum reda dan itu bisa membasahi badan, kalau orang keluar dari masjid maka dia boleh jamak dengan isya. Selanjutnya jamak itu sifatnya sunnatun aridah. Artinya
dia dikerjakan karena ada sebab, dan sebab ini merupakan uzurnya, maka orang yang melakukan sholat jamak tanpa uzur batal sholat yang tidak pada waktunya. Termasuk juga tadi catatan yang terlewat, hukum asal sholat dikerjakan pada waktunya. Siapa yang melakukan jamak tanpa uzur berarti dia pasti sholat di luar waktu, baik takdim maupun takhir. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Itu beberapa pengantar dan nampaknya sudah jam 1. Maka untuk pembacaan hadis insyaallah akan kita bacakan di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, ada yang mau disampaikan? Untuk istilah, kalau saya pernah dengar kan, kalau safar jamak qashar itu alasannya karena safar. Kemudian kalau yang jamak saja itu karena masyaqqah. Itu betul nggak pernyataan ini? Baik. Masyaqqah tadi. Alhamdulillah. Kalau jamak qashar alasannya karena safar. Safar yang tidak jamak pun boleh. Di Mina Nabi SAW itu musafir dan beliau tidak jamak, karena itu bagian dari sunnah ketika di Mina, sholat duhur, asar, maghrib, isya dikerjakan di masing-masing waktunya, cuman dikosor, sehingga di Mina adzan duhur terus sholat 2 rakaat udah selesai, nggak ada apa-apa lagi, tidak sholat ba'diyah, tidak sholat qobliyah di Mina, karena kita hanya qashar saja. Makanya kaum muslimin di Mina itu mungkin bisa disebut nganggur, ngetekur ya, paling longgar waktunya, karena kegiatan dia cuman datang ke Jamarat, lempar jumroh, balik lagi. Tapi karena panasnya, dalam situasi serba terbatas, jamaah paling nggak betah, sehingga orang di Mina itu kapan segera bisa meninggalkan Mina. Makanya dengan adanya nafar awal, begitu masuk tanggal 12, oh masya Allah, kukutan kabeh, bersih itu, terutama tenda-tenda yang reguler. Kita selalu sarankan kepada jamaah yang kami bimbing, kita nafar sani, karena nafar awal mereka sudah bersih, setelah itu Mina kau kuasai, sudah sepi, kasur-kasur nganggur, bantal-bantal, makanan berlimpah, sudah toilet mau didiemin sejam bisa, karena sudah sepi yang nafar sani. Makanya nggak usah khawatir yang nafar sani, Anda kalaupun di tanggal 10, 11, 12 itu penuh orang, nanti di tanggal 12 Anda bisa istirahat maksimal. Sehingga orang di Mina biasanya nggak betah karena yaitu panas, nganggur, makanya mereka pengen segera ke hotel. Tapi di sini ketika di Mina jamaah cukup salat apa? Qashar tanpa jamak, walaupun dia safar. Terus kenapa kok tidak jamak? Karena longgar waktunya. Orang bisa menguasai semua waktu sholat. Dia bisa nyantai, selesai duhur dia nyantai, selesai asar dia nyantai. Makanya tidak jamak. Kemudian ketika di Arafah, jamak takhir atau takdim? Di Arafah sunnahnya takdim. Tujuannya apa? Biar bisa banyak berdoa. Salat duhur, asar, terus doa, maka dilakukan jamak takdim, biar waktu dia untuk berdoa lebih panjang. Nah, sayangnya di Arafah dipakai ngudut ya. Ini banyak yang ngudut ini. Nah, Masya Allah, ini orang di tempat mustajab malah ngerokok dan ngobrol karo koncone. Kalau di Musdalifah jamaknya apa? Di Musdalifah takhir, jamaknya takhir. Tujuannya apa? Memberi kesempatan agar orang bisa melakukan sholat, bergerak dari Arafah ke Musdalifah, dia tidak terhenti untuk melakukan sholat maghrib, sehingga sholatnya ditakhir di isya jika memungkinkan.
Kalau tidak memungkinkan, maka boleh mengerjakan sholat sesuai kondisi. Seperti kemarin, pergerakan dari Arafah menuju Muzdalifah itu adalah suasana paling kredit sepanjang masa, sehingga jamaah yang kami bimbing ada yang mengusulkan kita takhir sesuai sunnah, baik, tapi nggak ada yang bisa memastikan bis ini akan sampai di sana sebelum subuh, dan itu berbahaya. Akhirnya kita minta, dah kita takdim semuanya, masuk maghrib, isya, berangkat. Dan qadarullah sampai di Muzdalifah setelah subuh. Kalau tadi tidak takdim, mungkin tidak dapat salat maghrib dan isya, karena di atas bis terus. Bisnya bergerak tapi lambat sekali, lebih cepat orang jalan daripada gerakan bis. Wallahu a'lam. Baik, cukup. Nah. Kalau kita lagi safar, kita harus sholat di masjid jamaah atau qasar? Harus di masjid atau tidak? Kalau kita lagi safar, apakah kita harus sholat di masjid? Jika memungkinkan untuk sholat di masjid, harus sholat di masjid. Tapi kalau tidak memungkinkan, bisa sholat di semua tempat yang bisa kita akses. Misalnya mereka yang berada di jauh dari pemukiman, kemudian sudah masuk waktu sholat, maka dia bisa sholat walaupun tidak di masjid. Oleh karena itu, bagi mereka yang safar di luar kota dan dia menetap di sana, misalnya di hotel, terus masuk waktu sholat, ya jangan sholat di kamar. Ada masjid pak sebelah hotel, kamu datang ke masjid, jangan sholat di kamar. Karena lelaki seharusnya sholat jamaah di mana? Di masjid, walaupun dia musafir. Wallahu a'lam. Nah, kalau sholat di masjid, kok dia bermakmum di belakang mukim, maka sholatnya tidak boleh qasar. Kalau mau jamak boleh nggak pak? Silahkan. Dia boleh jamak dengan alasan safar atau karena masyaqqah, karena dia harus bolak-balik terlalu jauh, misalnya ke masjid tanpa kendaraan. Baik, demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.